Semangat pagi, jumpa kembali dengan saya Damo Sitanggang, konsultan nutrisi dan kesehatan Sanho. Go 100 tahun, mari kita bisa. Hari ini kita akan menjelaskan betapa dahsyatnya kolostrum. Nah, jadi ya, apakah itu kolostrum? Kolostrum itu sering dikatakan dengan jolong, bahasa Jawanya. Ya, jadi kalau dia ya sering kita katakan, dia nanti bahasa ilmiahnya adalah bovine colostrum. Nah, jadi ya Sanho memformulasikan ya bovine colostrum itu yaitu dalam ya bentuk yang namanya dia nanti ya produknya Paumix. Nah, sebelum kita ya ke produk ini ya alangkah baiknya kita akan menjelaskan apa sebenarnya dia nanti itu kolostrum. Nah, kolostrum ini dikatakan ya merupakan suatu miracle food ya, nutrisi yang sangat ajaib. Nah, apa itu kolostrum ya? Kolostrum adalah susu sapi yang diambil setelah kelahiran 6 sampai 12 jam. Nah, jadi ya pada saat itulah dia nanti akan diperah, dan kandungan daripada kolostrum itu dia nanti ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama yang kita katakan dia nanti adalah imunoglobulin. Jadi kandungan imunoglobulin dari kolostrum itu nanti adalah 10 kali ASI. Jadi coba kita bayangkan ya, kandungan imunoglobulinnya ya 10 kali ASI. Jadi ya jikalau pedet itu adalah anak dari sapi, jikalau dia tidak diberikan kolostrum oleh induknya, ya maka dia nanti tidak akan ya hidup. Nah, bandingkan dengan manusia, ya manusia tidak diberikan ASI ya itu masih tetap hidup. Itulah dia nanti ya melihat ya betapa kandungan kolostrum ya dari sapi itu ya sangat tinggi. Yang kedua itu dikatakan dia nanti faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhan itu ya ini diteliti sekitar 100 kali ASI. Jadi artinya ya di dalam kolostrum itu ya mengandung faktor-faktor ya pertumbuhan ya, termasuk dia nanti insulin growth factor, TGF dan lain sebagainya, ada juga protein komplemen. Yang ketiga adalah faktor nutrisi. Ya, faktor nutrisi ya itu dia nanti ya lengkap. Jadi di dalam susu kolostrum itu sekitar 100-an lebih ya kandungan di dalamnya. Termasuk dalamnya imunoglobulin, protein komplemen ya dan lain sebagainya. Jadi ada ya sekitar ya 100-an ya jenis dia nanti ya kandungan proteinnya, kandungan zat gizinya. Nah, jadi kalau disetarakan dia nanti ya 1 gelas susu kolostrum ya, 1 gelas susu kolostrum ini setara dengan 1000 gelas susu biasa. Nah, itulah dia nanti kandungannya. Ya, jadi bagaimanakah cara memilih kolostrum? Kolostrum itu dia nanti ada 2 sumber ya, Eropa dan Amerika. Yang kedua adalah Australia dan New Zealand. Jadi penghasil kolostrum itu ada ya 2 ya, benua Eropa dan Amerika, kemudian Australia dan Selandia Baru. Nah, jadi susu kolostrum yang terbaik itu adalah dari Amerika dan dari Eropa. Kenapa? Ya, mereka mengambil kolostrum, anam
sampai 12 jam setelah kelahiran. Sementara Australia dan Selandia Baru itu mereka mempunyai undang-undang peternakan. Kolostrum dari sapi itu boleh diambil setelah 48 jam. Setelah 48 jam. Nah, sementara kandungan ya untuk yang namanya growth factor, imunoglobulin, ya, faktor pertumbuhan itu dia nanti secara ya drastis menurun setelah 12 jam. Setelah 12 jam dia akan berubah menjadi lemak. Artinya ya kandungan terbaik dari kolostrum itu adalah pada 6 sampai 12 jam setelah kelahiran. Makanya dia nanti kalau kita memilih produk ya lihatlah dia nanti ya kandungan imunoglobulinnya. Contoh seperti produk Sanur ini kandungan imunoglobulinnya itu adalah 620 mg. Nah kalau kita bandingkan dengan ya produk yang sama itu dia nanti 7 kali lipat, ya 7 kali lipat dari ya produk yang sama dengan ini. Nah mungkin ya dari sisi harga ya kita lebih mahal. Tapi ya dari segi efektivitasnya kita ini relatif jauh lebih murah karena kita 7 kali lipat imunoglobulinnya. Nah, jadi itulah cara pemilihan dari ya kolostrum. Seterusnya ya kita lihat apakah dia nanti manfaat dari kolostrum tersebut. Nah, ini dikenal dengan miracle food atau kita katakan nutrisi yang ajaib. Ini sangat baik untuk yang namanya infeksi oleh virus. Nah kita ketahui bahwasanya virus itu tidak bisa dibunuh dengan antibiotik. Antibiotik itu hanya bisa membunuh bakteri. Nah jadi 2 tahun terakhir ini yang kita katakan dengan serangan COVID-19 ini kita sudah aplikasikan untuk pasien-pasien kita yang terpapar COVID-19. Nah sampai sekarang pasien kita itu tidak ada yang gagal, semua selamat. Nah, jadi di dalam ya Paumix Sunhope ini ada kolostrum. Kolostrum ini dikatakan dia nanti merupakan bioaktif. Artinya apa? Ini sebenarnya zat hidup. Ya, artinya seandainya kita ambil 1 butir jagung itu bukan mati, itu hidup. Kalau kita tanam ke tanah maka 2 hari kemudian akan bertunas. Nah artinya ya jagung itu ya mengalami yang namanya dormansi ya. Jadi kita bersyukur ya teknologi nutrisi sekarang mampu membuat susu kolostrum itu dalam bentuk ya bubuk seperti ini ya sehingga dia nanti dalam setelah masuk ke dalam tubuh kita dalam 30 menit dia nanti akan aktif. Apanya? Nah, jadi imunoglobulinnya, faktor pertumbuhannya, dan nutrisi yang lengkap. Nah, jadi ya jikalau kita minum ini, maka dia nanti imunoglobulin yang dari sapi tadi yang sebesar 10 kali lipat dari ASI itu akan ya masuk ke dalam tubuh kita sehingga imunitas tubuh kita itu akan naik otomatis yang dikatakan dengan virus ya COVID-19 itu ya itu akan selesai. Nah jadi ada beberapa komentar dari rekan-rekan ya jika saya katakan bahwasanya COVID-19 itu ya mudah kita menanganinya ya karena kita sudah mempercayai seluruh dunia mempercayai bahwa tidak ada COVID-nya, tidak ada obatnya, ya maka ya kita percaya dengan sebenarnya dengan pengalaman kita selama 2 tahun ini semua pasien COVID-19 yang kita tangani tidak ada yang gagal. Nah jadi saya beberapa contoh saya ambil ya mengenai pasien ya COVID-19. Saya punya teman orang tuanya ya itu di rumah sakit haji. Nah masuk
Nah, dinyatakan dia nanti positif. Nah, isolasi. Nah, jadi beliau mengatakan bahwasanya tidak boleh masuk apapun. Lantas saya katakan ini harus bisa diminum oleh ibu kita. Nah, coba lihat, ini kan susu bubuk skim. Jangan dikatakan ini kolostrum. Katakan saja kepada perawatnya bahwasanya ini adalah susu ibu saya. Kalau dia tidak minum ini, maka dia nanti tidak bisa tidur. Nah, maka pastikan dia nanti bisa meminum ini. Nah, setelah dia minum, komentar dia adalah setengah jam setelah dia minum, maka dia nanti pernapasannya reda. Nah, itulah dia nanti pengakuan dari salah satu pasien kita. Nah, pasien kita yang paling parah sebenarnya adalah beliau adalah Marga Sinaga, kepala sekolah SMA Parbaba. Beliau itu adalah pasien hadir 2 kali cuci darah dalam 1 minggu. Nah, kemudian dia mempunyai yang namanya tumor di paru. Artinya dalam kondisi sehat dia itu susah untuk bernapas. Nah, suatu ketika dia kena positif dan diisolasi di rumah sakit metodis. Lantas saya mengatakan kepada kebetulan itu adik kita, istrinya, saya katakan kepadanya, abang itu tidak akan selamat jikalau tidak konsumsi susu ini. Nah, mereka terkejut dan akhirnya dikonsumsi dengan berbagai cara. Akhirnya pada saat itu tinggal 1 gelas air yang boleh dia minum, dan itu kita aduk, langsung kita minumkan. Nah, keesokan paginya, wah, itu luar biasa. Dia bertelepon kepada istrinya karena tidak bisa ketemu, isolasi. Dia mengatakan bahwasanya sudah lega pernapasannya. Lantas pada siang harinya dokter visit dan menyatakan bahwasanya ini klaim apa yang berikan? Klaim memberikan susu ini kandungan proteinnya sangat tinggi, ini nggak boleh untuk penyakit karena dia mengalami gagal ginjal. Nah, akhirnya pada hari itu ini tidak kita berikan, tetapi mujizat keesokan harinya dokter mengatakan bahwasanya, wah, ini adalah susu mahal, ini susu kolostrum, berikanlah. Nah, jadi pada akhirnya beliau selamat dengan konsumsi sebanyak 3 bungkus Paumix, produk dari Sunhope. Kemudian ini ada kita berikan juga yang namanya omega 3. Omega 3 ini salah satu fungsinya adalah untuk mengencerkan darahnya, karena penderita COVID juga dibarengi dengan kekentalan darah. Nah, jadi itu hanya cukilan daripada beberapa pasien kita yang selamat, dan tidak terhitung lagi sebenarnya pasien-pasien yang kita berikan kolostrum selama masa COVID-19. Nah, ini merupakan secercah harapan yang sangat baik untuk semua jenis yang namanya infeksi. Nah, karena tentunya dengan konsumsi ini yang namanya virus tidak bisa kita selesaikan. Dengan kolostrum ini maka virus akan bisa selesai. Nah, selanjutnya kolostrum ini bisa menangani orang yang diabetes. Nah, bagaimana caranya? Nah, pasien-pasien yang kita aplikasikan untuk yang namanya penyakit diabetes, diabetes itu sebenarnya apa? Diabetes itu sebenarnya ada 2 tipe. Yang pertama adalah rusak pankreas sehingga tidak menghasilkan insulin. Yang kedua, pankreas masih bagus, hanya saja insulin yang dihasilkan tidak respon untuk mengubah gula menjadi cadangan tenaga atau dikatakan dengan glikogen.
Nah, untuk pasien yang tipe 2 itu sangat gampang sih menanganinya. Nah, kita berikan aja dia nanti ya sejenis yang namanya omega 3 sehingga nanti kita bisa membersihkan darah, kemudian nanti insulinnya itu akan respon. Nah, permasalahan yang paling utama dalam diabetes itu adalah tipe yang pertama, pankreas rusak. Jika pankreas rusak, maka dia tidak akan menghasilkan insulin. Maka dokter akan memberikan yang namanya suntikan insulin untuk kebutuhan tubuh. Nah, kandungan dari kolostrum itu mengandung yang namanya dia nanti growth factor, faktor pertumbuhan. Nah, di dalam biologi yang kita pelajari selama ini bahwasanya sel-sel atau kolos di dalam tubuh kita itu tidak bisa diperbaiki jika sudah rusak. Nah, ya dengan kolostrum itu bisa. Itu kita terapi 3-6 bulan. Jadi ya pelan-pelan dia nanti pankreasnya itu akan kita hidupkan. Ya memang ya tergantung cepat atau lambatnya, tergantung tingkat keparahan, umur, ya. Jadi ya banyak faktor di situ. Nah, tapi ya dengan konsumsi yang namanya dia nanti ya power mix ini, maka dia nanti pankreas itu akan lebih membaik. Nah, kenapa pankreas itu juga rusak? Ya, kadang-kadang ya ada yang namanya dia nanti autoimun. Sistem imunitas kita itu menghantam pankreas kita. Nah, jadi ya dengan memasukkan yang namanya kolostrum, maka ya sistem imunitas tubuh kita itu bisa didrive oleh yang namanya kolostrum, kandungan imunoglobulin dari luar. Jadi artinya ya hal-hal yang salah di dalam imunitas tubuh kita sendiri itu akan kita tambahkan di nanti imunitas ya imunoglobulin dari sapi melalui yang namanya kolostrum ya dalam bentuk produk yang namanya Pawmix dari Sanko ini, maka ini akan mendrive ya sistem imunitas kita, maka dia nanti akan ya kembali. Nah, itulah dia nanti untuk yang namanya diabetes. Selanjutnya, ini juga kita aplikasikan kepada pasien-pasien kita yang namanya penyakit kanker. Nah, jadi ada beberapa kanker dan tumor kita tidak melalui pengobatan, hanya mereka periksa saja, ternyata dinyatakan bahwa tumor payudara dan kita aplikasikan dengan susu kolostrum ini dan dia sembuh. Ada beberapa pasien kita ya yang sudah ditangani dengan kemoterapi, lantas kita berikan ini ya, maka dia selamat. Jadi ya kemoterapinya akan menghantam sel-sel kankernya dan ini kolostrum ini akan memperkuat sistem ya tubuhnya. Jadi di samping yang dikatakan meningkatkan sistem imunitas tubuh, di dalam kolostrum ini mengandung ya yang namanya sitokin. Nah, sitokin itu adalah ya anti kanker. Nah, selanjutnya tumor atau kanker. Kenapa muncul tumor atau kanker? Itu salah satu penyebabnya adalah, ini banyak penyebab kanker ya, tapi salah satu penyebabnya adalah itu yang namanya sistem imunitas kita menurun. Jadi sel-sel kanker dan tumor itu akan tumbuh. Jadi sistem imunitas kita itu juga ya mengatur ya agar dia nanti tumor maupun kanker tidak tumbuh. Jadi ini ya meningkatkan imunitas. Artinya ya kanker dan tumor itu nanti bisa ya diberantas dengan sistem imunitas kita. Kalau naik imunitas kita, maka dengan tumor dan kanker itu tidak akan tumbuh. Selanjutnya ya kandungan yang terpenting di sini adalah ada namanya sitokin ya anti kanker. Nah, selanjutnya ini baik untuk yang namanya masalah di dalam sistem pencernaan. Jadi kalau dalam sistem pencernaan itu tingkat awal itu adalah yang namanya gangguan lambung, sering kita katakan dengan gastritis. Nah, selanjutnya
ya kalau dia nanti ini tidak kita tangani, ini akan menjadi gastroesophageal reflux disease. Artinya apa? Klep daripada kerongkongan itu akan melemah akibat tekanan dari dalam lambung itu, maka asam lambung akan naik ke kerongkongan, maka dia nanti akan menunjukkan rasa pahit, panas, ya. Kemudian semakin kita merasa takut, maka GERD itu akan semakin menghebat dia. Jadi untuk ya menghindari GERD itu sebenarnya kita harus menenangkan diri. Nah kemudian upayakanlah bisa minum air hangat. Nah, jikalau GERD tidak ditangani dengan baik, maka dia akan meningkat ke yang namanya adalah anxiety. Anxiety itu adalah ya ketakutan, artinya melihat orang juga takut. Nah, jadi kalau sudah sampai ke tingkat itu, maka ya pengobatan itu bukan ke spesialis penyakit dalam lagi, tetapi sudah ke ya psikologis. Nah, ini kita katakan dia nanti sangat baik untuk yang namanya dia nanti gangguan lambung. Kenapa? Kenapa terjadi gangguan lambung? Salah satu dia nanti itu adalah akibat ya adanya bakteri Helicobacter pylori. Helicobacter pylori ini adalah bakteri yang tahan asam, yang kita katakan dia nanti harus dibunuh dengan 3 antibiotik sekaligus. Sementara kalau kita ada mengandung yang namanya bakteri Helicobacter pylori, dokter tidak akan pernah memberikan sekaligus 3 antibiotik. Kenapa? Itu beresiko. Nah, jadi nanti bakterinya terbunuh, ya manusianya juga mungkin akan terbunuh. Nah, dengan kolostrum ya antibakteri. Jadi ya protein komplementnya itu ya menghantam bakteri. Jadi kalau kita aplikasikan ini dalam setengah jam sampai 1 jam, itu nanti akan kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan pada gastritis itu adalah itu ada dia nanti lapisan pelindung dari lambung itu dikatakan dia nanti mukosa lambung, lendir. Nah, jadi itu biasanya ya itu akan orang yang mengalami gastritis itu tipis, sehingga dia nanti kalau ada sesuatu yang masuk misalnya asam atau bakteri, maka akan terjadi yang namanya infeksi. Nah, jadi ya dengan konsumsi kolostrum kita bisa membangun kembali lapisan mukosa lambung itu, ya karena ada yang namanya dia nanti faktor pertumbuhan di dalamnya. Nah, seterusnya ya ini sangat baik juga untuk yang namanya DBD, ya tipes. Biasanya demam berdarah itu diikuti oleh tipes, dan itu biasanya 2 sejoli. Nah, dimana nanti kalau DBD ini yang pasti ya nanti ya sel darah merahnya akan menurun. Nah, jadi untuk yang namanya DBD itu nanti akan kita kombinasikan nanti, yaitu kolostrum dengan yang namanya megaformula. Jadi megaformula juga itu mengandung yang sebanyak 120 jenis vitamin dan mineral di dalamnya, sehingga nanti cepat meningkatkan tubuh kita yang lemah. Nah, jadi biasanya kalau konsumsi dari nutrisi sampok, maka tidak perlu berlama-lama pasien DBD maupun tipus. Nah, itu biasanya 3 hari sudah selesai. Dan ini ya sudah pernah saya aplikasikan ke mertua saya, hanya 3 hari. Nah, dia di rumah sakit Kaltum. Nah, langsung kita cor ya dengan ini, kemudian kita berikan minyak ikan, kemudian megaformula ke dalam 3 hari ya selesai. Nah, jadi pada saat itu dokternya, para medis juga heran melihatnya. Nah, mereka bertanya, apa yang kalian berikan? Nah, ini adalah Baumix, ini adalah ya susu kolostrum. Nah, ini ya produk dari Amerika. Nah, ya selanjutnya kolostrum ini sangat baik kepada semua jenis
yang namanya infeksi. Semua jenis infeksi. Jadi misalnya kalau kita operasi, kalau antibiotiknya tidak pas, itu bisa terjadi infeksi. Nah, jadi kalau kita konsumsi ini, maka luka itu akan kering dalam hitungan hari. Dan ini sudah kita aplikasikan. Jadi untuk teman kita yang sesar, itu dia ya sesar yang keempat berturut-turut ya dan beresiko, maka kita berikan sehari sebelum dia melakukan sesar, ini kita berikan. Setelah itu 4 hari kemudian, karena ini ada isinya sebanyak 5 saset, bisa digunakan untuk 5 hari, ya maka luar biasa. Nah, jadi untuk semua jenis yang namanya infeksi, ya baik dia nanti infeksi akibat bakteri, ya infeksi akibat virus, maka kita menggunakan ini adalah suatu alternatif yang luar biasa, dan ini merupakan suatu pilihan untuk penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau sulit disembuhkan. Nah, pada tahun 90-an ini kolostrum telah diteliti oleh 3 dokter di University Melbourne, Australia. Itu dia nanti yang pertama Mary Kransky, Damien Purcell, kemudian yang ketiga adalah Robert Center. Nah, mereka meneliti kolostrum, kandungan kolostrum, imunoglobulinnya tinggi, ini diaplikasikan kepada orang yang AIDS. Nah, ternyata berhasil. Jadi artinya pada tahun 1990 sebenarnya ya obat AIDS sudah ada. Hanya saja ya harapan mereka kolostrum ini akan ya dibuat dalam bentuk pil. Nah, kemudian akan diberikan kepada penderita AIDS, maka itu akan menyelamatkan hidupnya. Nah, jadi ternyata sampai sekarang itu tidak terjadi. Di mana masalahnya kita juga tidak tahu. Namun penelitian mengenai kolostrum bukan hanya ya 2-3 orang, ya ribuan bahkan. Kolostrum itu luar biasa. Jadi bagi masyarakat Indonesia, kami dari Sunhope Nutrisi, konsultan kesehatan dan nutrisi, menyarankan kepada saudara-saudara, konsumsilah susu kolostrum untuk kesehatan Anda. Nah, pertanyaan, apakah kolostrum itu hanya untuk orang sakit? Oh tidak, ini sangat baik untuk orang yang sehat. Ya, kolostrum ini kalau kita konsumsi, katakanlah dia nanti setengah saset 1 hari, maka kita akan kembali muda. Kok bisa? Namanya juga faktor pertumbuhannya. Jadi ya kulit-kulit kita yang mati ini akan kembali. Ya. Nah, kemudian organ tubuh kita itu bisa fit. Nah, kemudian tidak ada yang namanya lagi kanker atau tumor. Kenapa? Ya, pada saat kita ya bayi atau kita katakan dia dari usia pertumbuhan, itu tidak ada kanker maupun tumor. Tapi setelah dewasa, memang ada beberapa pada saat remaja kita ya kena tumor atau kanker. Nah, artinya kita setelah dewasa, setelah usia 60 tahun muncul yang namanya dia kanker prostat dan lain-lain. Itu adalah salah satu adalah ya sistem imunitas kita menurun. Atau ya asupan nutrisi ke dalam tubuh kita itu tidak seimbang. Nah, jadi ya, dengan konsumsi nutrisi, salah satunya adalah yang namanya mix, maka kita akan terhindar dari ya penyakit tersebut. Jadi nutrisi ya berkomitmen untuk bagaimana hidup 100 tahun sehat. Dengan nutrisi hidup kita bisa lebih baik, lebih berkualitas. Jadi bisa
kita wujudkan Go 100 tahun sehat. Jadi bukan hanya kalau dikatakan Go 100 tahun sehat, bukan ya kita katakan hidup umurnya 100 tahun. Bisa saja orang umurnya 100 tahun tapi di atas kursi roda. Nah, jadi nutrisi ya adalah solusi bagi kita untuk hidup Go 100 tahun sehat buat berkualitas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di topik yang lain.